Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al-fadil, hingga kaul hormati para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus ketua takmir dan seluruh pengurus takmir Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang terkumpul di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Pada kesempatan hari ini akan saya bacakan hadis kedua. Hadisnya lumayan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani utawi kiku hadis kang nomor loro. Judulnya Al-Islam wal Iman wal Ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Hadis ini berasal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aidon halemalih juga dari sahabat Umar. Kenapa ada kata-kata aidon? Sebab sebelum hadis ini, hadis yang pertama juga berasal dari beliau, dari sahabat Umar bin Khattab. Mula wonten kata-kata radhiyallahu anhu aidon halemalih. Seko sahabat Umar meneh ngono cara gampangan. Qala dawuh sapa sahabat Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu saat nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar, kita itu sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah dzata yaumin, ing dalem sewiji dina. Jadi pada suatu saat sahabat Umar itu sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu seneng istilahnya namanya mujalasah. Kali Kanjeng Nabi lungguh-lungguh ngoten para sahabat. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, Pak. Ketika sahabat Umar dan para sahabat-sahabat yang lain sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittala'a alaina rajulun, dumadaan metu mentongol, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyabi, bajunya itu begitu putih, sangat-sangat warnanya putih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Syadidus sawadis sa'ari, rambutnya begitu hitam. Niki kali dibayang kemawon. Sahabat Umar
dengan sahabat yang lain sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dari tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Moro-moro ki ono ngoten niku. Bajunya begitu putih, rambutnya begitu hitam. La yura alaihi atharu safar, dan tidak terlihat dari lelaki itu seolah-olah seorang musafir. Yang namanya musafir itu kan biasanya terlihat capek, apa bajunya kusut, apa barangkali wajahnya lesu kan ngoten. Ini tidak sama sekali. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya putih, rambutnya begitu hitam, tidak terlihat seolah-olah dia seorang musafir. Kalau tidak terlihat sebagai seorang musafir, ojo-ojo wong kene, ngoten. Ojo-ojo memang wong warga mriki. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak ada satupun sahabat yang saat itu duduk bersama dengan Rasulullah niku kenal kali tiang niki. Tiba-tiba datang, bajunya putih, rambutnya begitu hitam, tidak terlihat sama sekali bekas dia seorang musafir, dan tidak ada yang kenal. Tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lungguh sapa rajul niku wau ilan Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang nyedak ning gone Kanjeng Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Sampai dengan apa? Lututnya lelaki itu ditempelke dengan lututnya Rasulullah. Nih rodo saru asline nggih. Sedang mujalasah, moro-moro ana wong teko, bajune putih, rambutnya begitu hitam, tidak terlihat sebagai seorang musafir, gak ono sing kenal, moro-moro nyedak ning gone Kanjeng Nabi, lututnya lelaki ini ditempelkan dengan lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syarah hadis ini dikatakan seperti orang yang duduk tahiyat, Pak. Jadi Kanjeng Nabi posisi seperti duduk tahiyat, kemudian lelaki yang datang juga dalam posisi duduk tahiyat. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, lelaki ini meletakkan tangannya di pahanya sendiri. Pendapat yang lain meletakkan tangannya di pahanya Rasulullah. Tapi yang paling banyak al-ashah, yang paling banyak dipakai pendapat yang apa? Meletakkan tangannya sendiri di atas pahanya sendiri. Jadi kira-kira kalau dipraktekkan itu, guru saya itu pernah mempraktekkan, lu gue ngoten niki, Pak. Ono wong teko tiba-tiba ning ngarepe Kanjeng Nabi, lungguh dengkule ditempelke ning gone Kanjeng Nabi, tangannya itu berada di atas paha, seperti orang yang duduk tahiyat. Ini di majelis, Pak. Anggaplah majelis ngoten niki, Pak. Moro-moro ana wong teko ngoten lho. Moro-moro ana wong teko lungguh ning ngarepe Kanjeng Nabi, dengkule aku ditempelke ning gone Kanjeng Nabi. Tangannya itu berada di atas paha. Nah, ketika demikian waqala ya Muhammad, ngundangi ya Muhammad. Rodok saru pancen iki wong iki. Ngundangi napa? Muhammad, rodok ngelama. Lo lainnya sahabat itu rata-rata kalau ketemu Kanjeng Nabi memanggilnya apa? Akhbirni ya Rasulullah. Berikan kabar kepadaku ya Rasulullah, atau qul tu'allimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Iki ana wong teko ora ana sing kenal, moro-moro lungguh nempel ning ngene dengkule Kanjeng Nabi, tangannya ada di atas pahanya Rasulullah, ngundang ya Muhammad. Ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni anil Islam. Berikanlah kabar kepadaku tentang apa itu Islam. Ming tako napa apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu utawi Islam yang dinamakan Islam antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah,
yaitu mendirikan sholat, wa tu'taz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian haji bagi mereka orang-orang yang telah mampu. Ini kemudian kita sebut dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam itu termasuk diantaranya dalilnya dari hadis ini. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Hadisnya niki. Wonten hadis lain yang bunyal Islam ala khamsin, itu juga sama. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Di antaranya ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada yang berbeda urutan. Ada yang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada yang hadis lain syahadat, sholat, zakat dulu. Jadi zakat, puasa, haji. Ada yang puasa, zakat, haji. Itu hadisnya 2. Ini berkaitan dengan rukun Islam. Kala ngendika sapa wong lanang niku wau, sodakta, leres panjenengan. Wis teko ora ana sing kenal, takon Islam, dijawab ning Kanjeng Nabi kok benerke. Leres panjenengan Kanjeng Nabi, ngoten, Pak. Ora dikenal, moro-moro takon tentang Islam, dijawab kok malah muni leres Kanjeng Nabi. Oh jenengan leres Kanjeng Nabi. Islam niku nggih pancen ngoten niku. Ana wong modele ngoten niku, Pak. Fajibna mongko nggawa sapa para sahabat sapa ingsun. Dokumen, Pak. Para sahabat itu merasa heran lahu marang rajul, kepada lelaki ini, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wis takon benerke, Pak. Jenenge wong takon iki kan mesti krana ora ngerti kan ngoten. Adanya orang yang bertanya itu biasanya karena memang tidak tahu. Iki ana wong takok ning gone Kanjeng Nabi, begitu dijawab benerke, Pak. Leres panjenengan Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Qala dawuh sapa rajul, kemudian setelah bertanya tentang rukun Islam, lelaki ini kembali bertanya, fa akhbirni ya Rasulullah anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Islam sudah dijawab, takok tentang iman. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kanjeng Nabi jawab, sing jeneng iman ki iman ing Gusti Allah, malaikat-malaikate Gusti Allah, kitab-kitabe Gusti Allah, rasul-rasule Gusti Allah, hari akhir atau hari kiamat, dan kepada takdir. Inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan rukun iman. Kalau yang pertama rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman. Nah, ketika dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki ini kemudian kembali menjawab, qala sodakta, leres panjenengan. Bener ke malih ning gone Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa rajul, lelaki itu kembali bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Islam sudah dijawab, iman sudah dijawab, takok malih tentang apa? Tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah jenengan itu koyok langsung weruh ning gone Gusti Allah. Jenengan kalau beribadah tadi sholat, yang namanya ihsan itu, Pak, jenengan sholat koyok-koyok langsung weruh madhep ning gone Gusti Allah. Fa illam takun tarahu. Lah tapi kan angel, awake dhewe ora pernah weruh Gusti Allah. Kita tidak pernah melihat Allah. Jangankan melihat, merasa saja bahwa Allah itu ada di dekat kita, itu rada angel. Apalagi sampai melihat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau ketika beribadah tidak bisa melihat Allah,
maka sadarkan dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Ini jawabannya Rasulullah. Jadi ketika ditanya ihsan, jawabannya demikian. Qala dawu sapa rajul, bertanya tentang Islam sudah, iman sudah, ihsan sudah. Kembali bertanya, fa'akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu hari kiamat. Kanjeng Nabi kau dawuh, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kanjeng Nabi dijawabi orang ngerti. Dengan jawaban apa? Mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Sing takon lebih paham, lebih ngerti tinimbang karo sing ditakoni, Pak. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini jawaban Rasulullah. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni an amaratiha. Ya wis, lek panjenengan mboten ngerti maknane hari kiamat Rasulullah, maka ceritakan kepadaku apa ciri-ciri tanda-tanda daripada hari kiamat. Kanjeng Nabi dawuh, qala antaladal amatu rabbataha. Siji, Kanjeng Nabi dawuh tanda-tandane dina kiamat, banyak budak yang melahirkan anak dari tuannya. Budak melahirkan anak dari tuannya. Wa antara al-jufata al-aurata al-alata ri'a asya'a yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua tandanya kiamat, wa antara engkau akan melihat al-khufata, orang yang telanjang kaki, tidak memakai sendal. Al-aurata, yang dia itu kemudian juga telanjang badan. Al-alata, dia orang-orang miskin. Ono wong ra nganggo sendal, ra nganggo baju, wong kere. Ri'a asya'a, kemudian dia itu banyak menggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi berlomba-lomba dalam membangun bangunannya, rumah-rumahnya. Kemudian tsumman tolako, wis takok tentang Islam, takok tentang iman, takok tentang ihsan, takok tentang hari kiamat, takok tentang tanda-tanda kiamat. Tsumman tolako, moro-moro lunga, Pak. Ora pamitan ra apa langsung tsumman tolako. Mongko nuli-nuli budal sapa rajul. Falabastu malian, mongko meneng sapa ingsun malian hale sak mongso suwi. Setelah ini kemudian diam, Pak. Sahabat Umar ki meneng suwi ngangen-ngangen. Ini kalau dalam sarah hadis kan sahabat Umar ki ngantek meneng 3 dino. Krana gumun, ana wong lanang teko ning ngarepe Kanjeng Nabi moro-moro, gak ana sing kenal, ngoten nggih. Bajunya begitu putih, rambutnya begitu hitam, takok macem-macem. Begitu takok dijawab, jawabannya sodakta, orang matur suwun ora apa, malah bener ke leres panjenengan ngoten. Sahabat Umar niku ngantek gumun, ngantek meneng 3 dino. Ketika 3 hari selanjutnya ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tsumma qala, mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ning ngene sahabat Umar, ya Umar, atadri man sa'il, tahu tidak siapa orang yang kemarin ketemu denganku bertanya-tanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat? Kemudian sahabat Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Gusti Allah kali panjenengan langkung ngertos. Ini kata sahabat Umar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa innahu Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Ternyata dudu bangsa wong, Pak. Dudu napa? Dudu bangsa wong, tapi malah malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril itu datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkanmu bagaimana itu agama. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Lumayan panjang sih Pak hadisnya, karena memang ini modelnya adalah model cerita. Nah, sekarang bagaimana keterangannya? Yang pertama, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah tahsinus thiyab wal hay'ah. Bagaimana baiknya pakaian, bagaimana baiknya keadaan kondisi kita lidukhulil masjid wa huduri majalisul ilm. Ono kesunahan panjenengan ketika masuk masjid, ketika hadir di majlis-majlis ilmu itu menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian irtida'ut thiyaban nadhifah, menggunakan pakaian yang paling bersih. Kan ngoten niku Pak Ji, jenengan Ji ke masjid menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan pakaian yang paling bersih. Wa tatayyubu birraihatiz zakiyah, kemudian memakai wangi-wangian. Kenapa demikian? Karena fa inna Jibril alaihi salatu wassalam ata mualliman linnas bima bihalihi wa maqalihi. Niku panjenengan niru malaikat Jibril nalika ning majlis ilmu sing wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang terbaik, kondisinya adalah kondisi yang terbaik. Mula kan tentang fikih-fikih niku dibahas makruh ketika sholat, misalkan hukumnya memakai memakan sesuatu yang bau, mangan bawang, mangan pete, mangan jengkol, kan ngoten. Kemudian ada kesunahan apa? Memakai siwak, kan ngoten. Itu kan penyeimbang sebenarnya, Pak. Memakai apa? Memakai siwak. Kanjeng Nabi ngatek dawuh, laula an asyuqu ala ummati, andai kata siwakan itu tidak memberatkan umatku, la amartahum bisiwak inda kulli shalah, aku perintahkan kepada kalian untuk memakai siwak setiap kali melaksanakan ibadah sholat. Di antara fungsi siwak apa? Menghilangkan bau di mulut. Yang kedua, menghilangkan kotoran-kotoran di mulut. Makanya biasanya kalau panjenengan lihat ada orang memakai siwak dengan menggunakan kayu arok. Ada bahkan menggunakan apa? Nganggo kelambi, Pak. Ngoten niki, Pak. Karena karo ini berarti fungsinya bukan menghilangkan baunya, tapi barangkali ada kotoran yang nyantol di gigi, Pak. Menggunakan ngoten. Panjenengan ngertos kiai-kiai ngoten kadang nganggo serbane nggih wonten. Ngene iki, Pak, siwakan. Bahkan kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin niku jenengan ento siwaan nganggo jari yang jarinya ini kasar, Pak. Cara wong mriku kapalen. Jenengan kok jentike niku drijine niku kapalen, iso kanggo siwak, Pak. Itu teng kitab nawa Bughyatul Mustarsyidin. Karena fungsinya itu dua, selain kesunahan ya menghilangkan bau, kemudian yang kedua adalah apa? Menghilangkan kotoran, barangkali ono sing nyantol ning gone gigi. Jenengan sebelum sholat barangkali habis makan dan sebagainya, ada kotoran yang nyantol di gigi, itu dihilangkan dengan siwakan. Itu kalau tidak menggunakan kayu arok. Lebih modern lagi, sikat gigi, Pak. Sikat gigi, tapi kan orang kok sikat gigi 5 kali sehari sebelum sholat kan gimboten loh. Kan boten ini biasanya paling pagi atau setelah makan. Engko jenengan anggar nang masjid nganggo sikat gigi kabeh mangke malah repot. Tapi itu minimal untuk membersihkan gigi. Mula ana ngantek niku napa pasta gigine niku judulnya siwak kan riyen wonten nggih. Lah niki katanya mun radi jarang. Ono siwak F apa dulu itu. Itu sampai pasta gigi itu menggunakan kayu siwak. Jadi ada kesunahannya di sana. Nah ini termasuk apa? Termasuk etika, Pak. Termasuk adab. Panjenengan hadir di majlis ilmu, di tempat-tempat yang mulia, majlis dzikir. Mula ngopo kok teng majlis dzikir kadang menggunakan pakaian-pakaian putih semua. Itu ada majlis al-khidmah, ada misalkan ngene azahir, itu kadang dikondisikan, Pak, nganggo baju putih kabeh, lek iso nganggo peci putih kabeh, kan ngoten. Kenapa? Agar kemudian kesunahannya tercapai, tahsinus thiyab wa tahsinul hay'ah.
yaitu memperbaiki pakaian, memperbaiki kondisi keadaan bagaimana kita hadir di masjid ketika sholat ataupun di majelis-majelis ilmu. Tentu banyak lagi adab-adabnya, termasuk memakai pakaian polos, kan ngoten. Kenapa kok nganggo pakaian polos? Terutama yang putih kalau bisa, agar tidak mengganggu orang yang sholat, orang lain yang sholat. Rata-rata kan makruh. Makruh itu kan karena disengit. Disengit itu tidak disukai oleh orang lain. Lu jenengan ngomong batik wapik misalkan, batik wapik. Tapi kalau sudah biasa, aslinya mboten pengaruh. Maka hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya, Pak. Sesuai dengan alasannya. Wong kula biasa nganggo batik, anu ya biasa. Bapaknya batikan kuat. Enggak masalah, sudah biasa. Jadi yang disalahkan bukan orang lain, tapi kita sendiri terkadang yang memang iseng ndeloki batike koncone, ndeloki merek sarung, Allahu Akbar, atlas iki ngono diwaca, Pak. Wong pancen jenengan modele pancen padahal barang cilik lho niku Pak, tulisan atlas niku barang cilik. Kadang lek jenengan pancen modele ngoten niku yo dieling-eling atlas iki. Katoke sing rego 150 iki wingi aku meh tuku ra sido. Ngoten niku. Nganti regane iku kelingan ning gone salat. Ya mergo pancen modele ngoten niku. Maka hal-hal yang dimakruh-makruhkan itu kemudian apa? Kalau bisa ditinggalkan, kalau tidak memang sudah kebiasaan, tidak masalah. Lha iku lek pas Ramadan iku jenengan lagi salat jedar nabu mercon. Ya asline ngageti, Pak. Diomong aku lagi salat Allah, jedar kuwagete ra karu-karuan asline niku. Ya wis bene cah-cah. Akhirnya apa? Karena sudah terbiasa, ya biasa, Pak. Tidak menjadi sesuatu yang barangkali mengagetkan dan lain-lain. Tapi sekali lagi itu hanyalah bagian daripada adab. Nah, kemudian selanjutnya mahwal Islam. Tadi pertanyaannya malaikat Jibril yang datang menjelma, menyamar sebagai seorang laki-laki itu kemudian apa? Bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Tadi disampaikan Rasulullah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau di sini dikatakan al-Islam lughatan al-inqiyad wal istislam. Yang dimaksud dengan Islam adalah apa? Kepatuhan. Jenengan patuh, jenengan tunduk. Itu makna Islam secara bahasa, Pak. Ya kalau bahasanya adalah bahasa apa itu namanya istilahnya, jawabannya apa? Yo tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Niku jawabannya kanjeng Nabi. Jadi Islam ini kalau dikatakan, bahkan dikatakan al-Islam huwa ar-ruh ay minad-din. Itu seperti ruh bagi agama kita, Pak. Panjenengan memposisikan Islam itu sebagai apa? Apakah hanya sekedar sing penting syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bar berarti aku Islam? Atau itu menjadi ruh penyemangat dalam diri kita, Pak? Makanya ada yang menyampaikan al-Islam ar-ruh minad-din, yaitu ruh daripada suatu agama. Karena kalau orang itu spiritnya, semangatnya sudah berislam, tentu akan berbeda-beda, Pak. Tentu berbeda-beda. Contoh ngaten. Ada orang yang sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di masjid, Pak. Misalnya masjid niki niku sedang pembangunan. Ada tukang niku nih, ono tukang bangunan yang sedang bekerja. Anggaplah 3 orang. 3 orang ini ketika ditanya, orang yang pertama ditakoki, Pak, jenengan lagi nopo? Jenengan sedang apa? Yo aku lagi bangun masjid, sedang bekerja membangun masjid. Jawabannya leres napa mboten, Pak? Bener nggih? Karena memang dia kuli bangunan, dia tukang bangunan yang sedang membangun masjid. Oh, saya sedang membangun masjid. Karena ini pekerjaanku. Ini jawaban orang yang pertama. Jawaban orang yang kedua, ketika ditanya, Pak, jenengan sedang apa di sini? Saya sedang membangun rumahnya Allah. Bener mboten jawabannya? Sama-sama bener, karena masjid itu yoba baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Pekerjaannya sama, waktunya sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Dari sisi spiritualnya berbeda.
Orang yang ketiga ketika ditanya, Pak, jenengan lagi nopo Pak di sini? Sedang apa Pak jenengan di sini? Jawabannya apa? Saya sedang membangun surgaku nanti di akhirat. Oh, jawabannya keren Pak. Yang pertama jawabannya hanya sedang bangun masjid. Yang kedua sedang bangun rumahnya Allah. Yang ketiga sedang membangun surgaku nanti di akhirat. Jawabannya lain, pekerjaannya sama Pak. Pekerjaannya sama, jawabannya lain. Kenapa demikian? Yo dari spiritualnya, Pak. Dari keislaman kita itu melekat keislamannya hanya sekedar status saja, label saja, atau sudah melekat dalam hati kita. Mula nyuwun sewu, saniki kan kuatah di wonten bank syariah, ono asuransi syariah. Ono malah niku teng Nusa Tenggara Barat niku wisata syariah, Pak. Lautnya niku ana pantai niku pantai syariah. Ngantek ngoten, Pak. Lho pantai syariah ki piye? Aduse dipisah. Dadi kene khusus lanang, kene khusus wedok. Ngoten. Lho ngoten niku pripun? Ya ora apa-apa, Pak. Bagian daripada usaha, daripada tidak sama sekali. Ono rumah sakit syariah. Lo kan syariah sedaya, ini kan upaya Pak. Tidak bisa menjamin, oh ada bank syariah. Apakah betul bank syariah itu menjamin bahwa tidak ada riba sama sekali? Tidak dijamin, tapi daripada tidak. Sebab kaidahnya apa? Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya Pak. Kula niku termasuk ngopeni syariah ngoten niku, Pak. Mula sithik-sithik rada paham. Asline ya padha mawon. Teng bank syariah niku nggih sami mawon. Hanya akadnya berbeda. Dari awal akadnya berbeda. Lho akad niku pengaruh, Pak. Akad niku pengaruh, mboten jeneng tok. Akadnya pengaruh. Kenapa pengaruh? Contoh ngoten, Pak. Kula misalke nginep teng hotel. Nginep teng pundi? Teng hotel. Bengi-bengi Pak, jam 10 bengi ana wong wedok niku ngetok-ngetok pintu Pak. Assalamualaikum ngoten. Wong wedok niku ternyata wong dodolan Pak. Pak menawi ngersakake Pak, monggo sak dalu mawon 500.000 ngoten Pak. Lho kira-kira ben syariah piye Pak? Ngoten niku Pak. Oh, berarti menggunakan akad ijarah. Akad ijarah itu akad sewa. Ya sekalipun akadnya ijarah, tapi kan perkorane perkara zina. Tetap tidak bisa menjadi halal, Pak. Ya senajan nyuwun sewu nggih, teng bank-bank niku misalkan, oh ini namanya bukan bunga, ini namanya margin, ini murabahah. Kalau dia di sana tetap ada perkara-perkara batil, tetap batil, Pak. Maka minimal apa? Akadnya harus benar. Oh, kalau begitu ben halal menggunakan akad ariyah mawon pripun, Pak? Akadnya hutang. Wis bengi iki aku turu karo sampean bayarnya sesuk ra apa-apa. Tetap haram, Pak. Tetap haram apa mboten? Tetap haram. Lah pertanyaane, biar tidak haram menggunakan akad apa, Pak? Akad nikah, Pak. Nggih mboten? Wis daripada haram, sampean tawa-tawa ngono to, tak nikah pripun? Akadnya bukan ijarah, akadnya bukan ariyah, akadnya bukan murabahah, tapi akadnya akad nikah. Jadi halal mboten? Perkara haram jadi halal, Pak. Nah niku pentingnya akad. Makanya biasanya bedanya apa sih rumah sakit syariah dengan konvensional? Yo di akadnya. Akadnya mawon simple. Akad-akadnya mawon. Sok niki kurban. Kurban niku kula nggih ngopeni kurban teng kantor kula. Kantor kula. Niku akadnya penting, Pak. Akadnya biasanya itu di form, itu wonten akadnya kula, Pak. Akadnya begini biasanya. Ada 3 poin akad penting yang biasanya saya buat, Pak. Yang pertama, kan tidak semuanya mengirimkan hewan kurban. Gimana, Pak? Biasanya ada yang menggunakan uang, nitip kepada panitia. Lah tenggone kula niku 3.500.000 dan 4 juta. Dua itu 3,5 dan 4 juta. Nah di situ ada poin, Pak, ada akadnya. Harga yang tertera
sudah termasuk biaya pemeliharaan dan penyembelihan. Termasuk niku Pak. Kenapa? Karena tidak boleh kita mengambil menggunakan upah bagi jagal menggunakan binatang kurban, kan tidak boleh. Haram hukumnya kan? Tidak boleh menjadikan hewan kurban itu upah bagi penjagal, kan tidak boleh. Haram hukumnya. Maka biar halal bagaimana? Ya sudah, nanti dikira-kira akadnya. Akad yang pertama tadi apa? Harganya termasuk biaya pemeliharaan dan biaya penyembelihan. Misalkan penyembelihan satu kambing 100.000 Pak. 100.000 nih, 100.000 itu biasanya nyembelih, nguliti, kemudian mecel-mecel besar Pak. Biasanya ngoten niku. Satu kambing 100.000. Akhirnya apa? Uang yang dikirimkan ditransfer kepada panitia 4 juta, yang dibelikan hewannya seharga berapa? 3.850.000. Karena yang 100.000 untuk biaya jagalnya, yang 50.000 itu untuk biaya pemeliharaan. Kenapa? Karena hewannya biasanya datangnya itu lebih dulu Pak. Niki lek tenggone kula, lek mriki kadang ya datangnya kan yo H-1 nih, atau hari itu juga, atau minimal H-1. Lek tenggone kula mboten. Penyembelihannya biasanya hari kedua Tasyrik, kan wis ado Pak. Hari nahar kemahe besok anggaplah Idul Adhanya hari Senin. Nih, hari Selasa itu hari Tasyrik pertama, penyembelihannya tenggone kula niku hari Tasyrik kedua, hari Rabunya Pak. Sedangkan binatang kurban datangnya hari Kamis. Kadang ada yang hari Sabtu. Itu kan butuh pemeliharaan, butuh uang, Pak. Wong-wong teng ngene kantor kan ya ora ono sing iso ngingu wedhus Pak. Ngoten niku. Maka harganya termasuk harga pemeliharaan dan penyembelihan. Yang kedua, Pak. Poin penting. Poin pentingnya. Kulit kepala dan kaki dimanfaatkan oleh panitia dan diberupakan hewan kurban. Niku biasa tengene kula ngoten. Karena perolehannya banyak, Pak. 30 sapi sampai dengan nanti kambingnya anggaplah 70 kambing. Berarti kan ada 30 kepala sapi, ada 30 kulit sapi, ada berapa banyak pasang kaki yang itu tidak bisa ditasarufkan kepada pegawai-pegawai atau yang lain, Pak. Mosok kula teng rumah sakit, mosok yo pasien meh dikai kulit, Pak. Meh nggowo kapan kan ngoten niku, Pak. Tentu yang diberikan adalah yang daging. Akhirnya bagaimana, Pak? Dijual oleh panitia. Tapi kan sudah ada akadnya. Dimanfaatkan oleh panitia untuk diberupakan hewan kurban. Artinya apa? Setelah dijual, itu kan biasanya banyak, Pak. Tukang nopo niku, bakul bakso niku Pak, biasanya itu nyedak, terus yang itu buat rebana atau beduk itulah biasanya kulitnya itu datang Pak, dijual harganya berapa? Misalkan terkumpul seluruhnya 15 juta. 15 juta ini diberupakan hewan kurban lagi. Tukoke wedhus papat ngoten mawon. Kan sudah berupa hewan kurban itu diberikan ke panti asuhan. Tidak disembelih lagi, diberikan ke panti asuhan, titip. Ini kurban dari para pekurban di rumah sakit. Rono jenenge Pak. Lah kurban atas nama siapa itu? Kan wis wallahu alam niku. Tapi minimal bisa dimanfaatkan kembali, bisa diberupakan hewan kurban. Karena tidak semua orang gelem dikai kulit ngoten semua. Dipotong-potong ya dimasak yo angel kan ngoten, Pak. Akhirnya dimanfaatkan. Nah, yang ketiga, Pak. Ini akad penting. Ini contoh akad mawon. Ini kan kita bicara Islam. Akad penting, Pak. Biasanya nyuwun sewu, panitia itu biasanya nyuwun sewu mengambil sebagian daging untuk dimakan bareng-bareng. Kan ngoten? Ya sudah, izin saja, kan gampang, Pak. Izin saja kepada pekurbannya dalam akadnya. Memohon panitia, memohon izin mengambil sebagian daging untuk kebutuhan panitia. Kan bebas, Pak. Yang namanya kurban itu kan enaknya itu tidak kayak zakat.
Kalau zakat kan jelas nih Pak nih, untuk fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf dan sebagainya. Kalau kurban kan tidak, hanya dibagi 3. Yang sepertiga fakulu minha, dimakan sebagian oleh pekurban sendiri. Makanya kan boleh mengambil hewan kurban maksimal berapa Pak? Sepertiga. Kalau dibagi telu berarti maksimal sepertiga. Mulu kadang ono dokter kok kurban, Ustadz ini saya kurban kambing 1, requestnya 15 bungkus. Iki panitia nyembelih ketok toh Pak, njaluke 15 bungkus toh. Kambing 1, kurbannya kambing 1, njaluke 15 bungkus. Iki panitia nyembelih ketok toh Pak dokter. Nganu nggih gangsal mawon. Nek iso malah sedekahke kabeh. Ngoten kula biasane. Karena memang fakulu minha, dimakan sebagian tabaruk, hanya tabaruk saja Pak. Orang jupuk akeh-akeh, tabaruk mawon. Pekurban tabarukan mengambil sebagian daging. Yang kedua, wa'at naimul fakir, ba'isal fakir, diberikan kepada orang-orang yang fakir, yang membutuhkan. Jadi orang kabeh digowong fakir. Nah, yang ketiga, wa'at naimul qani wal mu'tar, diberikan, dihadiahkan kepada siapapun. Wong sing sugih yo dikei, wong sing paling sugih yo dikei, wong sing mampu yo dikei, kan yo sedaya diparingi to Pak nggih. Mboten kok namung iki khusus anak orang-orang miskin nggih, kon ya ndak. Semuanya warga itu diberi Pak, rata Pak. Sugih kere nom tuwa kabeh niku entuk. Ya karena memang ketentuannya demikian. Berarti kalau mengambil sebagian dari panitia kan saking gampangnya. Saking gampangnya oleh panjenengan akad ngoten lho. Mengambil dari haknya pekurban bisa. Pekurban itu anggaplah panjenengan pekurban maksimal 5 bungkus. Pak, jenengan jatahin jenengan tak jupuk sak bungkus ya. Tuh, misalkan ono 30 sapi kan lumayan 30 bungkus, Pak. Ada 30 bungkus dimasak bareng panitia. Panitia enak, tidak ada fitnah dan lain-lain. Itu karena saya pengalaman di lapangan sehingga tak buat akad biar gampang. Itu contoh cara berislam. Kemudian yang kedua, mahwal iman. Apa itu iman? Iman tadi jawabannya Kanjeng Nabi, al iman ya iman billah, kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat Gusti Allah itu bahkan dikatakan tidak bisa terhitung, la adalahu. Tidak bisa dihitung itu malaikat. Malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah itu berarti kitab-kitab samawi. Ada 4, mohon Pak. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Ini kitab-kitab samawi yang wajib diimani Pak. Ngimani mawon. Asalkan kitab itu memang belum ada campur tangan manusia. Urung dirubah-rubah. Satu-satunya yang masih terpelihara hanya Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terjaga, dijaga langsung oleh Allah. Jadi hanya 4 kitab niki mawon yang kemudian wajib kita imani. Kalau ada kitab lain, misalkan kita di Indonesia ada agama Buddha, ada agama Hindu, itu kitabnya ada Weda, ada Tripitaka, ada agama Konghucu. Konghucu itu kitabnya namanya Tao Te Ching. Buka mohon, Tao Te Ching itu kitabnya agama Konghucu. Ada orang-orang Jawa ini kejawen. Kejawen itu wonten kitab jenenge Darmo Gandul. Ono kitab jenenge Gatolojo. Ono kitab jenenge Serat Jentani. Teng Gramedia niku wonten, Pak. Kula niku kapan niku teng Gramedia niku wonten napa niku kitabe wong-wong Jawa niku. Jenenge niku Serat Centini. Aslinya niku Serat Jentani. Itu kitabnya orang-orang Jawa aslinya. Lah itu ndak wajib diimani, Pak. Ada kitabnya orang-orang Majusi, para penyembah api, orang-orang Yahudi dulu. Penyembah api itu ada yang menyembah api, sebagian Majusi Yahudi itu kitabnya namanya Zen Avesta. Itu tidak perlu diimani. Itu kitab-kitabnya Allah. Kemudian Rasul Allah, amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul-rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah. Nabi yang wajib diimani hanya 25. Walaupun jumlahnya itu kalau di kitab Qatrul Ghais ada 314.000 nabi. Yang penting mboten ngaku-ngaku nabi ngoten mawon. Wong saniki ngaku-ngaku nabi niku akeh ngoten iki. 314 nabi yang wajib diimani hanya 25.
Nah, kemudian wal yaumil akhir, tadi hari kiamat, kemudian setelah hari kiamat adalah wabil qadri. Apa itu wabil qadri? Wabil qadri itu maknanya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, yaitu berkaitan dengan takdir. Ngerti nih? Berkaitan dengan apa? Dengan takdirnya Allah. Itu juga wajib diimani. Artinya apa? Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik. Apapun yang diberikan kepada kita yaitu atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran terakhir Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Kalau dalam majelis-majelis ilmu ada yang namanya diskusi, metode tanya jawab. Mula kan niki wonten metode napa tanya jawab walaupun 1-2 pertanyaan. Yang kedua, boleh kita bertanya sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu, Pak. Contohnya malaikat Jibril niku takon perkara sing asline wis ngerti. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan yang lain. Bahwa kula niku wonten masalah nih teng masjid. Ben masalah rampung, kira-kira takok karo ustadz sing oke temane pas iki tak takok asline ngerti Pak jawabannya Pak. Aslinya jawabannya napa? Ngerti. Tapi kepingin takok ki mergo sapa? Kepingin masyarakat ini do ngerti kabeh. Nonton ngoten niku modele Pak. Teng kampus niku biasa Pak. Mahasiswa niku biasa. Ada mahasiswa yang cerdik yang pandai sebenarnya. Iki kepingin konco-koncoku ngerti masalah iki. Salah satu mahasiswa itu bertanya kepada dosennya. Padahal dia bertanya itu sudah tahu Pak. Sudah tahu jawabannya. Tapi kepingin konco-koncone yo ngerti. Lah niki malaikat Jibril niku teko ning nggone Kanjeng Nabi takok masalah Islam, takok masalah iman, takok masalah ihsan, takok masalah hari kiamat. Asline malaikat Jibril niku njimpun ngertos jawabane, tapi memang tujuannya apa? Makanya di akhir hadis ini dikatakan alimukum yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Ini pinter-pinternya malaikat. Malaikat niku kan cerdas, Pak. Mula kecerdasannya malaikat dijelengi mirrah. Di mirrah, du mirrah. Mirrah itu kecerdasannya malaikat. Jadi makhluk Gusti Allah iki dibagi telu. Ono sing dikei akal tapi ora dikei nafsu. Niku malaikat, Pak. Ono makhluk Gusti Allah dikei akal tapi ora dikei nafsu. Niku malaikat. Malaikat kan punya akal. Sampean jogo surga, sampean jogo neraka, berarti kan duweni akal, Pak. Diperintah kon bagi-bagi rizki, sampean jabut nyawane menungso, kan diperintah, berarti punya akal. Tapi malaikat tidak punya nafsu. Ora ono kok malaikat mana, malaikat tongkrongan ning angkringan ngopi-ngopi. Lah di kon jabut nyawa kok malah ngopi, malah keturon. Kan ora ono malaikat keturon. Makanya ada khalaqu bil aqlin wala bisyahwatin. Dikai akal tapi ora dikai syahwat. Niku malaikat. Nomor kali makhluk Gusti Allah sebaliknya, Pak. Bisyahwatin la bi aqlin. Dikai syahwat tapi ora dikai akal. Sinten niku? Binatang. Binatang kan yo mangan, yo turu, yo manak, berkembang biak kan niku binatang. Tapi kan ora duweni akal, Pak. Binatang enggak punya akal. Yang namanya kambing itu dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang makannya tetap rumput, Pak. Orang misalkan, kita kreatif yuk, digawe oseng-oseng rumput, rumput rasa balado, rumput pedes kan mboten wonten, pedes level 4 kan mboten wonten, sebab mboten duwe akal. Kambing itu ndak punya akal, Pak, tapi kan punya nafsu. Dia makan, dia minum, dia berkembang biak, kan ngoten. Yono turu barang kan ngoten. Nah, yang terakhir makhluk Gusti Allah bi aklin wa bi syahwatin. Diberi akal, yo dikai nafsu. Sinten? Panjenengan menungso. Dikai akal, dikai nafsu. Makanya kalau ada manusia akalnya lebih dominan dibandingkan dengan syahwatnya, bisa lebih mulia daripada malaikat.
Ana menungso kok akale lebih dominan tinimbang syahwate, iso lebih mulya tinimbang malaikat. Contohnya sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu lebih mulya tinimbang malaikat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Diciptakan yang paling baik akhlak itu Kanjeng Nabi. Menungso tapi lebih mulya tinimbang malaikat. Oh malaikat taat yo mesti wong ora duweni nafsu. Ora ono malaikat korupsi ayat. Malaikat Jibril korupsi ayat, ki ayatnya kon diturunke Kanjeng Nabi malah dak turunke tak jupulah ayatnya apik kok mboten wonten. Mesti taat. Tapi ono sing lebih mulya tinimbang malaikat. Siapa? Manusia yang dia akalnya lebih dominan dibandingkan dengan syahwatnya. Dan sebaliknya, manusia kok syahwatnya lebih dominan dibandingkan dengan akalnya, maka bisa lebih buruk daripada binatang. Ngoten niku rumusnya ngoten niku. Niku wonten dawuh niku teng kitab Majalisus Saniyah. Niku wonten dawuh ngoten niku. Jadi makhluk dibagi telu. Ini mau niku ada yang diberikan akal tidak diberi nafsu, ada yang beri nafsu tapi tidak diberi akal, ada yang diberi keduanya yaitu manusia. Sapa wonge kok akale dominan iso luwih mulya tinimbang malaikat, sapa wonge kok nafsune dominan iso luwih asor, bisa lebih hina daripada binatang. Pun ngoten mawon, mugi-mugi barokah manfaat. Wonten tanya jawab mboten? Wonten tanya jawab.